Pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulungagung, Jawa Timur. Bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulungagung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung dan tentunya ini memang sangat berdampak terutama di SD3, SD5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ainus melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang.
Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempes, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda iNews melaporkan. Memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah. Sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan juga selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Memasuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR menemukan 6 body pack korban yang tertimbun material longsor. Hingga kini total 66 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 49 diantaranya berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body pack tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel lapangan. Bapak